Okay. Good morning, Bro and Sis. How are you today? Good morning, Sis D. Alright, thank you. Oh ya, Bro and Sis, ya hari ini izin off dulu kameranya karena saya lagi kurang enak badan ya. Jadi, mohon izin tidak kamera untuk hari. Okay, Sis. Okay, thank you for your understanding. So, let's continue for our topic in this morning. Okay. Jadi, Bro and Sis, untuk topik hari ini, kita punya pembahasan yang cukup menarik ya. I think it will be your favorite. Because in this meeting we will talking about hobbies ya. Jadi pertemuan ini kita bakal membahas yang namanya so in this meeting we will how we can deliver our hobbies. Gimana kita bisa menyampaikan ya yang namanya hobi kita. Nanti gimana sih cara menyampaikan hobi atau kesenangan kita dalam bahasa Inggris? That's it. Hey. Nah, saya ke materinya terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita bisa ini ya, kita bisa mulai untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, jadi kalau kita ingin menyampaikan kalau kita menyukai sesuatu, ya, Bro and Sis bisa menjawab dengan I like to do something. Nah, something di sini maksudnya adalah sesuatu ya, sesuatu itu sebuah kegiatan kayak gitu. Nah, dalam hal tersebut bisa kita lakukan, bisa kita sampaikan dengan format verb plus ing atau kata kerja plus ing. Contohnya, I like to do exercising. Ya, I like to do something ya. Sini ya, itu diikuti tadi ya verb sama ing, kata kerja plus ing. Jadinya exercise plus ing. Akhirnya menjadi I like JJ exercising. Ya, I like plus verb in. Contohnya di sini I like hiking dari kata hike, naik gunung ya, ditambahkan verb in jadinya hiking.
I like hiking. Next, the third, I enjoy doing something. Nah, somethingnya juga sama ya. Berarti di sini berfokus pada apa? Berfokus pada verb plus ing. Jadi, I enjoy doing kata shop. Kata kerjanya itu shop, berbelanja. Shopping, belanja. I enjoy doing shopping. Fourth, I I am keen on something. Ya, I'm keen on. Gemar, suka, senang, kayak gitu ya. Jadi masih sama, kata kerjanya verb plus ing. Ya, I'm keen on reading. Okay. Next, I'm fond of something. Nah, fond of dan keen on itu sama ya maknanya. I enjoy di awal sampai akhir itu semua ekspresinya tuh artinya sama. Saya gemar, saya suka, saya senang, nah, gitu. Ya, I'm fond of. Nah, ini cara membaca mendengarkan itu bukan listening, ya. Jadi kata listening, T-nya itu silent, T-nya itu tidak dibaca. Nah, jadi kalimatnya adalah bukan I fond of listening to music, but I'm fond of listening to music. Nah, gitu ya. I'm fond of listening to music. That's it. Oke, sampai sini. Itu adalah ekspresi yang merujuk atau menunjukkan to express how we love doing something, ya, or we can say how to express our hobby. Is there any question? Berarti ada pertanyaan tidak? No, Miss. No, sis. Let's Belum ya? continue. Oke, good. Itu dia. Nah, ini dia box of vocabularies. Right, yang namanya hobi. Jadi ini ada beberapa vocabularies atau kata yang ya membahas atau mendeskripsikan tentang hobi. First, we have reading books, baca buku. Next, dancing, menari, singing, bernyanyi, listening to music, mendengarkan musik, musical instrument, bermain alat musik, learn a language, belajar bahasa. Next, we have shopping, we have traveling, hiking, cycling, exercise, drawing, collecting stamps, playing games, cooking, gardening, playing board games, walking, writing stories. Next, fishing, fotografi. Fotografi itu sudah kata benda ya, jadi nggak pakai ini. Next, swimming, hang out with friends, and painting. Sampai sini. Dari box of vocabularies ini, ada nggak sih kata lain yang kira-kira Bu Aziz belum tahu atau ada yang ingin ditanyakan? Selita, please. Iya, sis. Aku mau tanya. Yang di situ kan semuanya pakai verb ing. Kayak reading, dancing. Tapi yang di learn a language kenapa nggak pakai learning? Oke, belajar bahasa itu sebenarnya itu karena kalau misalkan kita bisa juga pakai learning, tapi berarti konteksnya hanya belajar, gitu ya. Mungkin hobinya kayak Ken Kulus itu ya, yang gue suka belajar gitu. Nah, itu bisa. Tapi karena ini belajar spesifik, ya ini sudah spesifik, ini sudah seperti fotografi. Berarti dia memang sudah kata benda itu sendiri. Sekali lagi, penggunaan verb kita pakai kalau misalkan depannya nggak ada, jadi kayak misalkan dancing, singing, itu artinya adalah kata kerjanya dibendakan, diubah menjadi noun. Verbnya itu diubah jadi noun. Nah, sama kayak learn a language and photography, mereka tidak perlu diubah jadi tambahan ing. Kenapa? Ya mereka sudah kata benda. That's it. Oke. Yes.
Oke, ada proses yang lain yang masih confused? Sis, Ya, itu contohin dong sis yang kata nongkrong itu misalnya saya lagi nongkrong bersama teman gitu. oke. Bahasa Kalau, Inggrisnya gimana, sis? alright, good. Thank you for your question. Ini sedang nongkrong ya, ada kata sedangnya. Kalau kata sedang berarti jangan lupa gunakan ya, kita namanya present progressive tense atau present continuous tense. Kalau menggunakan present progressive atau present continuous, kita tulis dulu rumusnya baga dulu. Adalah subjek subjek ditambah dengan tambah verb ing. Katanya sedangkan berarti kita sedang melakukan hal tersebut, kita melakukan kegiatan tersebut. Present progressive tense or present continuous tense. Nah, jadi ini satu ini dari I am out. Kenapa pakainya hangout? Ya, kenapa? Karena rumusnya memang sudah atau wajib pakai verb ing. Karena tadi apa? Sedang. Ya, saya sedang nongkrong dengan teman-teman. I'm hanging out with my friends. Kecuali kita mau bikin nongkrong ini itu sesuatu yang sering kita lakukan. Ya, tadi hobi gitu ya. Kalau sesuatu yang sering dilakukan, berarti dia pakainya simple present tense. Kalau pakai simple present tense, kita bisa langsung. Saya berhasil ada jadwal kumpul gitu ya sama bestie-bestinya. Nah, setiap uh, weekend. Nah, every weekend I hang out with my friends. Itu boleh. Ya, kenapa nggak pakai hanging out? Kan kenapa nggak pakai verb ing? Ya, atau kata kerja dari ing? Kenapa nggak perlu dipindahkan? Karena statement tersebut menunjukkan atau merujuk pada kegiatan yang berulang, habit, ya, kebiasaan. Nah, kalau kegiatannya sering dilakukan, ya berarti dia masuknya simple present tense. Kalau rumusnya simple present tense adalah subjek ditambah verb, ya verb satu. Di sini kata kerjanya atau verb satunya adalah hang out, nongkrong. Gitu. That's it, Bro Davin, for your question. Oke, Ya, oke. thank you. Ya. Ya, it's my pleasure. Next, Ma'am Ratna. Okay, is there any question? Sis Ratna, ada pertanyaan? Sudah berarti ada pertanyaan lainnya atau tidak? Tidak ada pertanyaan, Bu. Oh, oke, good, thank you. Kita bisa lanjutkan ya. Setelah Ya. ini kita bisa praktis. Nah, oke. Sebelum ke bagian last practice, kita hari ini kebetulan praktisnya ada dua. Di bagian chit chat, di bagian yang pertama atau di awal ini, ya, kita ada 1, 2, 3, 4. We have 4 questions. Okay. So first question, what do you do when you are bored? Apa sih yang berhasil lakukan ketika bosan? Do you prefer indoor or outdoor activities? Kira-kira itu lebih suka kegiatan yang di dalam ruangan atau di luar? Terus kenapa? Do you like online or offline gathering and why? Kira-kira berasal di sini suka kumpul-kumpul yang online seperti ini atau kumpul-kumpul yang langsung ya, yang offline? Kalau pilih salah satu kira-kira yang mana dan kenapa?
What is the best moment when you do your hobby? Kira-kira momen terbaik apa atau hal baik apa, hal seru apa sih gitu ya yang bisa Bro Ensis dapetin ketika Bro Ensis lagi melakukan hobi yang Bro Ensis suka. Oke. Biasa biar lebih tertib ya, Bro Ensis bisa rasain terlebih dahulu. Feel free to choose which question you want to answer. Bebas, mau jawab pertanyaan yang mana. Ya, mau dijawab semua boleh, mau dua, tiga aja nggak apa-apa. Satu juga nggak boleh. Silakan. Do you prefer? What is the best? Ada yang mau coba? Silakan. Maybe Sis D can give us the example first. Eh, kita ke pertanyaan pertama ya. What do you do when you are bored? Apa yang kamu lakukan ketika sedang merasa bosan? When I'm bored, I will read some books. Ya, atau I will do my hobby and it is reading. Number two, do you prefer indoor or outdoor activities and why? So, I do prefer indoor activities because I don't really like doing something in outside and got or light or get sunlight. Jadi saya kurang suka sinar matahari, kurang suka panas. So I prefer to choose indoor activities. Number three, or the third question, do you like online or offline gathering? I like offline gatherings because I like to meet the real person ya in real life. Jadi saya suka orang ketemu langsung. And then the last, what is the best moment when you do your hobby? Okay, since I really like reading books, so a few months ago, I built my own community to reading books together in outside. Yeah, so that's it. That's the best moment that I do. So I built community in Magelang to reading books together. That's the best moment that I have with my hobby. Ya, yang pertama apa sih yang Brosis lakukan ketika bosan? Jadi ini dijawabnya dengan hobinya Brosis itu apa? Lalu yang kedua ya lebih suka yang mana indoor atau outdoor? Nah, lalu kenapa? Saya lebih suka indoor because I don't really like sunlight. Karena saya nggak begitu suka sama yang namanya ini ya matahari gitu. The third, saya lebih suka
I prefer to do offline gathering. Saya lebih suka untuk tadi pertemuan yang offline. Why? Ya, because I really like to see people in real life. Saya lebih senang ketemu orang secara langsung. What is the best moment when you do your hobby? Apa momen terbaik ketika kita melakukan hobi? Jadi ya, I build a community. Saya bikin sebuah komunitas baca buku bareng di Magelang. That's it. Ya, silakan. Ya, contohnya. Dia mau. Ya. Siapa saudara saya tiba-tiba? Oke, Bro Panji, please. Okay, what do I do when I am bored? Uh, I usually playing games when I bored, and I prefer indoor activities, but also I like outdoor activities, uh, like swimming at the beach, and I like offline gatherings, but doing online activities like playing online games with my friends, like that. Uh, the best moment uh, when I can when I can teach my child to surfing in the beach. Hmm. Okay, that's all. Oke, thank you Bro Panji for answer the question. Dan basis yang lain? Sis Rini, please. Yeah. When I feel bored, when I am bored, I hang out with my family. I prefer the activities outdoor because I can see the view, and the best moment when I do my hobby, when I can laugh with my family. Good. That's right? Yes, correct. Okay, thank you. Yes, my pleasure. Basis yang lain, silakan. Basis kita masih ada setengah jam lebih loh ya. Sayang banget kalau nggak dipakai. Can I answer the question? Yes, Sis Nanda, please. Oh, sis, bro, sorry. sorry. Bro Nanda, please. It's okay. What do you do when you are bored? Yes, I do sport or listen to music. Do you prefer indoor or outdoor activities? Why? In the room, because I don't like crowd. Do you like online or offline gathering? Why? Nothing,
because I prefer to be. What is the best moment when you do your hobby? Sing change in yourself is a happy thing at the end of train. Okay, thank you. All right. Thank you, Brunanda, for answering the question. Okay, next. Ada lagi berarti yang lain? Silakan. Okay, good. What do you do when you are bored? Playing HP, hang out with my family, with friends. Do you prefer indoor or outdoor activities? Outdoor, because I don't know, just happy. Do you like online or offline gathering? Why? Online. What's the best moment when you do your hobby? I am happy hang out with my family. Okay, thank you, Sis Nashwa, for answering the question. But for the next time, wait until I call your name and then you can answer the question. Ya, jadi setelah raise hand, ditunggu dulu sampai saya panggil namanya, baru silakan dijawab. That's it. Miss. It's okay. Okay. Next, kita ke Sis Rena. This is Rena Rahayu. What do you when you are bored? When I'm bored, singing, cooking, and dancing. Do you prefer indoor or outdoor activity? Aku lebih ke indoor. You prefer indoor activities? Yeah, because Jakarta very hot. Which make my hair off the limb. Do you like online or offline gathering? Why? I like online because introvert and moodian. And what is the best moment when you do your hobby? I'm happy and feeling calmer. Thank you. Okay, thank you, Sis Rena. Good job. Next, let's move on to Bro Fajar, please. What do you do when you are bored? When I'm bored, I go outside to play with my son. Then I playing everything he wants. Do you prefer indoor or outdoor activities? Why? It depends on how the weather is. But if I have to choose, I prefer doing something in indoor area because at the outside activities makes me like sweaty. Do you like online or offline gathering? I choose offline gatherings because meeting with somebody like my friend or my family give me such an energy. Okay. What is the best moment when you do your hobby? I love playing basketball. Then then the best moment when I play with some new random guy. That's the best moment that that I have when I do my hobby. Thank you.
Okay, good. Thank you, Bro Fajar, for answering the question. Next is Eva. Okay, thank you, Sis D. Okay, number one, what do you do when you are bored? When I like watching movie, Korean movie, and sometimes I'm cleaning my house and then sleep. Do you prefer indoor or outdoor activities? I prefer outdoor activities because I like watching, I like seeing, I like seeing green panorama. Do you like online or offline gathering? Of course, I like offline gathering because I can meet my friends, my family. And the last questions, what is the best moment when you do your hobby? My best moment is when I can traveling with my little family to somewhere that I want. Okay, maybe enough, Sisti. Okay, thank you. Thank you, Sis Eva. Next, ada nggak bro yang lainnya? Silakan. We still have a lot of times. Masih banyak waktu. Keren sih. Sis Lita, please. Yes, I'll try to answer the question. What do you do when you are bored? Well, I got bored easily. So when I'm bored, I usually go to my Spotify and start to listening music. Do you prefer indoor or outdoor activities? Why? I like to do indoor more than outdoor activities. Maybe because I'm an introvert person and being outside is draining my energy. And then, do you like online or offline gatherings and why? Well, even though I prefer indoor activities, but if it's for gathering, I will choose offline gathering because the atmosphere when we meet people of online and offline is different. And the last is, what is the best moment when you do your hobby? Well, since I also love to playing games, so maybe the best moment is when I win the game. That's it. Thank you. Thank you, Sis Lita. Thank you for answering the question. And ada lagi proses yang lain? Silakan. Waktu dan see you. W. Sis Hai Indonesia. Yes, I'm sorry. Okay. Okay. Yes, now I will answer about a few the question about the hobby. The first question, what do you do when you are bored? Sometime when I'm bored, I'm just scroll my social media. Sometimes I'm watching a movie and cleaning my house,
or another. And the next question. I'm very sweetie. It's Do you okay. feel Cause, tadi jagain anak, Miss. Ya, apain? The next question. Do you prefer indoor or outdoor activity and why? I like the outdoor activity because when we do outdoor activity, we can feel a real activity, like just walking or apa see other friends reaction. I don't know how to say. Please correct me if I wrong. Sis. It's okay. And next question. Do you like online or offline gathering? Why? I like offline gathering because when I do offline gathering, especially with my family or my or with my friends, I can see the real smile in their face. I can see the real emotional. The real emotion. Yeah, the real emotion in their face, and I can real laugh, not online. Cause online, I think with online we can fake smile or fake laugh or fake feedback. And last question. What is the best moment when you do your hobby? Like I say, I like offline. I like the offline activity or gathering activity or offline gathering. I don't know. Because personal, I like hard activity like gym, like playing basket too, like playing with my family, swimming with my family, with my kids. Cause I can feel the real perasaan apa sih Miss, bahasa Inggrisnya saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu. I can feel what they feel. Yeah, I can feel what they real feel gitu. I can see gitu. I can see what they feel, and I can feel what they real feel when they smile, when they sweetie, when they feel so semangat apa? When ketika mereka merasakan semangat, I can see that, and I like it, and I glad to see that. Yeah, okay. I think just enough for me. That's it. Yes, Good. that's it. Thank you, Sis Nisa. Okay. Next, ada lagi selain Sis Nisa? Belum kita pindah ke pertanyaan berikut. Enggak, kayak kalau nggak ada, kita pindah ke tadi pertanyaan terakhir. Nah, what? Sorry, pick a hobby
that you have never done but you wanna try it. Pilih satu hobi yang bro and sis itu pengen sekali lakukan, ya, tapi gak pernah dilakukan. Ya, jadi mungkin sesuatu hobi yang pengen banget tapi belum kesampaian misalnya. Why do you want to do it? Kenapa bro and sis mau melakukan hobi tersebut? Ya. Third, what do you not like about it? Apa sih yang enggak disukai bro and sis terkait hobi tersebut? Ya, hobi yang enggak atau belum terlaksanakan itu. Next, what do you not like about it? Apa yang bikin bro and sis tuh enggak suka dengan hal tersebut? Jadi di sini ditanyakan gitu ya. Jadi kan hal yang disukai, hal yang tidak disukai. Next, the last, if you can do it, where do you want to do it? Kalau bro and sis bisa melakukan hal tersebut, ya, kita bisa melakukan hobi tadi, kira-kira mau melakukan hobi itu di mana? Nah, misalkan, saya kasih contoh dulu ya. Pick the hobby that you have never done but you want to try it. So actually, I really want to try hiking. Why do you want to do it? Because I seen in my environment, my closest environment, like my older sister and my younger brother, both of them ever doing hiking, and actually they often doing hiking, or they often do hiking. And for me personally, it's quite amazing when they can tell about the sunrise. That's it. Next, about what do you not like about it? I think I think the reason why I don't really like it, because first, it took really long journey. That's number one. And number two, the reason why I still not trying to do it, because bring the back or recall it career, I think it's really heavy. So I doubt myself I can do it or I can pass it. And if you can do it, where do you want to do it? So if I can do hiking, I think I will try to the closest one. Maybe the closest in my place, yeah, from my hometown, is Mount Slamet, di Gunung Slamet. So I think I want to try it first. Kita cobain deket-deket dulu. Okay, that's it. That's the example. Sampai sini berarti ada pertanyaan. Enough, Miss. Clear ya? Banyak ada pertanyaan. Di sini, di sini saya mau cobain bikin breakout room. Ya, apa itu breakout room? Nanti saya bagi bro and sis ke ruang-ruang kecil. Ya, nah nanti saya mau every single person, setiap orang itu untuk apa namanya, practice ya, untuk latihan. Jadi masing-masing nanti satu grup mungkin akan diisi 3 orang maksimal. Ya, satu orang akan pas 24 ke. Jadi nanti satu room ada 3 lah ya, 3 orang. Jadi nanti masing-masing menjawab pertanyaan ini. Nanti teman-teman yang lain silakan gantian gitu ya. Jadi disimak satu-satu. That's it. Tadi pertanyaan dari si Silvi, sis mau diulang untuk pertanyaan ketiga dan keempat. Pertanyaan ketiga ialah, what do you not like about it? Apa yang tidak disukai dari hal tersebut? Nah, jadi ini pertanyaannya kan berkaitan satu sama lain, ya. Jadi apa sih ya yang bro and sis tidak sukai dari hobi yang belum dilakukan tadi?
Ya, jadi misalkan saya kan menceritakan bahwa saya itu belum pernah hiking. Nah, jadi apa yang saya nggak suka dari hiking? Makanya saya nggak melakukannya atau saya nggak hiking sampai sekarang. Jadi karena alasannya satu, perjalanannya panjang. Yang kedua adalah bahwa karirnya itu berat. Saya meragukan saya sendiri gitu ya. Apakah saya bakalan bisa gitu ya, membawa karir seberat itu dalam perjalanan yang panjang? Next, if you can do it, where do you want to do it? Kalau saya bisa melakukan hiking tadi, ya, karena kan saya tadi pilih hobinya hiking. Kalau saya bisa melakukan hiking, kira-kira di mana saya pengen melakukan hiking? Saya jawab ya, bahwa saya melakukan hikingnya ada di Gunung Slamet. That's it. Siswi sudah cukup jelas? Sudah cukup, sis. Makasih. Oke, thank you. Ya, baik. Breakout room sudah saya buka. Silakan Bro and Sis untuk memasuki invitation. Jadi pertanyaannya akan saya share juga di breakout room. Oke, untuk Sis Rere silakan masuk room 1. Sis Irka masuk room 2. Sis Eva silakan.
Hello? Hello, Miss D, are you there? Hello? I don't think Miss D is in here. Okay. We back for in the meeting. Yes, because Hello, is there any question? Yes. No. I just asked I think you were not here. Yes. So all of you already done the answer? You already answered all the questions? yes, we are Yes. already answered the question in our room. Yeah, we have done. All right. So if you are done, it's be better if you wait for a couple minutes, and while you're waiting, you can discuss the relative topic that we discuss or we talking about in this meeting. Jangan kembali dulu ke main room sebelum saya tutup breakout room-nya. Ya. Thank Oh. you. Oh, Berarti kita balik lagi ke room tadi. No, you don't need. Just stay here for wait a minute. I feel strolling around to the other breakout room, so please wait a moment. okay. Okay. So, bro, are you done? Selesai semua? Why? Which part that you still confused or still difficult to answer? Bagaimana yang belum dijawab? Bagaimana yang masih sulit? And can I answer this question? Sure. Be that you try climb up the Halo? Setidaknya kita selesai. Ada yang bisa dibantu? Pun ditunggu sebentar ya, sama temen belum pada balik dari breakout room. Jadi masih ada yang practice. Mohon ditunggu.
Ini sudah kembali ke main room semua. Maybe not yet, Sis D. Breakout room sudah saya tutup ya, jadi mau nggak mau nggak bisa stay tuh. Sebentar kita lihat. Ya, Sis, selamat siang, Sis. ya, Boleh kita bicara sedikit? kapan? Ini Sis, kami ini belajar bahasa Inggris masih banyak kata-kata yang kami belum bisa. Jadi boleh tidak kami mungkin maaf ya Sis, kami ini belajar bahasa Inggris masih nol gitu. Jadi kadang-kadang apa yang diberikan oleh Sis kami kurang mengerti karena translate-nya kurang ini, kami belum fasih gitu. Lalu teman-teman pengennya seperti apa? Saya juga tidak tahu bagaimana cara membahasakannya. Masih banyak kosakata yang kami belum bisa, mungkin kami harus belajar lagi dulu supaya kami bisa sampai kepada kalimat. Baik. Terima kasih untuk saran dan masukannya. Oke. Terima kasih Sis, maafkan kami. Ada lagi berarti yang punya kesulitan yang sama? Ada sih. Apa boleh ngasih masukan, Miss? Boleh, silakan. Saya bisa berbahasa Inggris, bisa speak English, cuman di saat orang lain membalasnya atau berbicara, saya sulit untuk memahami apa yang dia bilang. Sarannya, Miss, tolong. Baik, terima kasih. Saya tampung dulu ya pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Permisi, Miss. Ya. Saya itu masih kesusahan untuk merangkai kalimat ketika menjawab pertanyaan. Jadi misalnya ada soal tuh, oh iya paham ini yang ditanya maksudnya tentang hobi. Nah, ketika kita mau berbicara, mau mengungkapkan, mau menjawab itu kurang tahu gimana caranya. Gak tahunya kenapa nih kalau boleh tahu? Cara merangkai kalimatnya, mau mulai dari mana? Tapi inti jawabannya ada. Kayak hobinya misalnya contoh berenang. Apa langsung jawab langsung swimming gitu, apa kan biasanya hobi saya berenang gitu. Lagi yang lain? Sis Ipa, silakan. Sis D, because we are from different background, maybe mungkin ya di speaking partner ada placement testnya mungkin ya. Jadi yang benar-benar dari nol banget atau mungkin yang sudah punya sedikit basic. Jadi teman-teman yang mungkin basicnya sudah ada tapi pengen lebih fluent ya in English, mungkin nanti bisa dikelompokkan gitu. Jadi ada kelas-kelas yang memang benar-benar dari basic sama mungkin sama teman-teman yang basicnya sudah ada tapi dia sudah sedikit paham lah gitu.
Hanya saran, Miss. Thank you. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya izin menjawab ya. Mungkin beberapa pertanyaan atau beberapa hal tadi yang disampaikan. Terima kasih untuk saran dan masukannya. Yang pertama, saya akan mulai dari Sis Iva dulu. Jadi, tadi statementnya atau sarannya adalah ini ya, diadakan placement test. Sebetulnya, kita speaking partner itu punya placement test atau penempatan level. Ya, di mana level tersebut disesuaikan dengan ability atau kemampuan dari member. Kita punya placement test. Ya, bahkan saya pun melakukan placement test di awal ketika saya melakukan yang namanya pembukaan kelas di hari pertama itu saya biasanya placement test. Namun perlu diperhatikan kembali bahwasannya placement test itu dilakukan untuk teman-teman yang mengambil private class. Ya, untuk teman-teman yang ambil kelas privat, minimal privat bertiga atau private satu orang dengan saya, gitu ya. Untuk menentukan level orang tersebut, kita adakan placement test. Atau tadi tes untuk menyesuaikan kira-kira sudah di level mana. Ketika melakukan hal tersebut, ketika melakukan placement test tersebut, saya juga menemukan teman-teman yang memang sudah punya basic gitu ya. Bahkan terakhir itu ada yang saya langsung taruh di intermediate 2. Nah, bukan lagi basic 1, basic 2, tapi saya langsung taruh di intermediate. Oke, itu yang pertama. Berikutnya, alasan kenapa Bro Ensis mendapatkan materi di basic 1, ya, kenapa kok saya bisa langsung ngasih materi di basic 1 nih buat Bro Ensis. Kenapa? Silakan lihat di bagian description grup di WhatsApp. Ya. Description grup WhatsApp, itu tulisannya grup kelas dewasa level basic 1. Nah, untuk kelas webinar seperti ini, Bro Ensis tidak ada tidak ada yang namanya placement test, gitu ya. Nah, itu jadi makanya saya langsung berikan materi tersebut. Nah, sebetulnya langkah yang dilakukan Bro Ensis di sini mengambil level basic 1 kelas webinar, ini strategi yang tepat untuk meraba. Kira-kira bisa tidak mengikuti materi di basic 1 ini. Kalau teman-teman bisa, silakan, you can continue to the next level. Jadi kalau misalkan 1 bulan ini selesai, dan ternyata Bro Ensis bisa mengikuti, kompetensinya terlewati dengan baik, silakan melanjutkan ke basic 2. Apabila teman-teman ya mau lebih komprehensif lagi, mau lebih dalam lagi, boleh ambil kelas reguler yang isinya maksimal 20, atau mau ambil private on 3, private on 1. Nah, itu yang poin berikutnya. Lalu, apabila Bro Ensis masih merasa belum bisa mengikuti, nggak apa-apa. Ya, opsinya nanti bulan kedua atau setelah ini selesai, mau diulang, ya, atau mau mencoba yang lain, di level yang lain juga bisa. Ya, nah, jadi alasan saya tidak melakukan placement test untuk level ini karena di description grup WhatsApp sudah tertera bahwa kelas ini adalah basic 1. Jadi saya tidak melakukan lagi placement test. Nah, dan kelasnya webinar. Jadi tidak ada placement test. Lalu, ini bagaimana cara menyusun kalimatnya? Ini Bro Ensis. Sebetulnya ini termasuk ke dalam sesuatu yang sering sekali saya hadapi, terutama bagi teman-teman yang terbiasa translating bahasa Indonesia to English. Jadi katanya itu ditranslate semua dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Saya nggak bisa bilang itu kalimat yang salah atau cara yang salah, ya. Tetapi kalau Bro Ensis menyadari bahwa saya keterbatasan di bagian vocabularies, saya punya hambatan di vocabularies gitu ya. Hal yang perlu dilakukan atau hal yang perlu diperhatikan adalah kita berfokus dulu pada inti kalimatnya.
Dalam bahasa Inggris itu, kalau bahasa Indonesia ada SPOK ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, dalam bahasa Inggris, inti ya atau minimal dari sebuah kalimat itu ada dua, subjek dengan verb. Nah, jadi Bro and Sis jangan fokus explain, jangan berfokus kepada menjelaskan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Contoh, kita bikin kalimatnya ya. Jadi pertanyaan yang sudah kita pelajari sama-sama. Nah, ya, pick the hobby that you have never done but you want to try it. Materi ini di awal sudah kita bahas ya di bagian ini. Nah, I like to do something sampai I found of something. Tinggal ditambahkan saja sesuai dengan kalimat yang ditanyakan. Nah, pick the hobby that you have never done but you want to try it. Nah, dari ada you want to try yang mau dicoba. Ini kalimatnya sebetulnya bisa sangat sederhana sekali dengan kita menjawab I want to try. Ya, saya bilang kalau misalnya Bro and Sis ingin mengungkapkan hobi, jangan lupa kata kerjanya ditambahkan in. Misalnya, I want to try cooking. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi, untuk membangun atau menjawab pertanyaan yang sesuai, itu silakan tambahkan kata akhir atau inti dari pertanyaan tersebut di jawaban Bro and Sis. Pilih hobi yang belum pernah dicoba, tapi pengen Bro and Sis coba. Berarti kan di sini kata kuncinya adalah mencoba, ya kan? Nah, mencoba dan hobi, silakan digabungkan, ya. Tapi jangan lupa harus ada subjek dengan verb. Subjeknya siapa di sini? I. Ya, kata kerjanya mana? Try. I want to try cooking. Ini sudah kalimat yang betul. Ini kalimat sederhana yang betul. Ya, kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman yang pemula ketika belajar bahasa Inggris adalah menerjemahkan secara langsung bahasa Indonesianya ke bahasa Inggris. Contoh, ya, ini yang membuat bahasa susah. Misalnya, pilih hobi yang nggak pernah dicoba tapi pengen nyobain. Bro and Sis sudah ada jawaban kompleks di kepala. Contohnya, saya pengen nyobain fokus satu saja ya. Hobinya pilih satu saja. Saya pengen mencoba berkuda. Nah, saya pengen mencoba berkuda karena berkuda bla 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 bla. Kalimat yang Bro and Sis ciptakan di kepala itu sudah panjang. Itu yang menghambat. Ya. Jadi kita malah fokusnya ke menjawab pertanyaan yang panjang tadi, bukan kepada intinya. Jadi di kepalanya Bro and Sis itu sudah kompleks sekali kalimatnya, sudah panjang sekali kalimatnya. Jadi kalau mau dikeluarkan, Bro and Sis masih kebingungan. Ini vocabulary-nya apa? Sudah kalimatnya panjang, vocabulary-nya terbatas. Masalah bukan? Iya sis, terima kasih. Betul sekali sis. Nah, jadi ketika menjawab, fokusnya adalah ke subjek dengan verb-nya ya. Fokus di kalimat tersebut harus ada subjek dengan verb-nya. Atau subjek dan kata kerja. Gitu ya. Oke, berikutnya ya. Jadi usahakan kalau misalkan menjawab itu yang sederhana dulu. Ya, saya tidak meminta Bro and Sis untuk memberikan jawaban yang grammarnya harus betul dan lain sebagainya, belum ya. Saya masih meminta Bro and Sis untuk menjawab pertanyaan ini. Misalkan penempatan katanya masih salah dan lain sebagainya, is okay. Kita masih minggu pertama, kita masih 2 hari ketemu. Ya, nanti seiring berjalannya waktu dan materi yang kita pelajari, nanti kalimatnya bisa lebih baik lagi. Itu yang kedua. Lalu berikutnya, tadi gimana cara menjawabnya, gitu ya. Nah, cara menjawabnya, kita lihat apakah gitu ya, langsung dijawab, misalkan saya hobi masak, saya hobi membaca, kayak gitu. Nah, seperti tadi yang sudah saya paparkan di awal ya, Bro and Sis. Nah, di sini saya akan memberikan materinya terlebih dahulu. Ya. Nah, ini kan sebetulnya di awal
itu kan ada chit-chat topiknya ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini saya alihkan di akhir. Biar apa? Biar teman-teman yang masih pemula itu nggak bingung nih, gitu ya. Gimana sih cara jawabnya? Gimana sih cara menjelaskannya? Gimana sih cara menjabarkan jawaban Francis? Nah, jadi di sini tadi ya, apakah langsung dijawab? Apakah boleh langsung dijawab? Boleh. Ya, tapi jawabannya bukan yang kayak langsung misalkan jangan kayak orang judes. Ya, saya minta kalau jawab pertanyaan bahasa Inggris jangan kayak orang judes. Contohnya ditanya, what is your hobby? Tanya hobinya apa? Nah, jawaban orang judes adalah masak, cooking. Nah, jadi jawabannya seperti orang ramah menjelaskan. Oh, hobi saya memasak. Oh, my hobby is cooking. Ya, jadi akan lebih baik jawabannya itu mengandung unsur pertanyaan. Kalau pertanyaannya tadi, what is your hobby? Ya dijawabnya, my hobby is cooking. My hobby is swimming. Oh, ini jawabannya, kalau misalkan mau jawabannya singkat, contoh, what is your hobby? Cooking. Ya. Terus titik, selesai. Jelasin gitu ya. Dijabarkan, I like cooking because, ya, misalkan, I like cooking because it is fun. Nah, itu menyenangkan. Boleh. Tapi kalimatnya juga tetap yang sederhana ya. It is fun because I like eating. Nah, menjelaskan tapi nggak usah yang panjang banget tuh nggak apa-apa. It's totally okay. Berikutnya ya, kalau misalnya itu dia ya. Jadi sebelum Bro and Sis menjawab pertanyaannya, pay attention atau fokus dulu kepada materi yang saya sampaikan. Di materi yang saya sampaikan sebelum proses saya kasih sesi tanya jawab, itu ada ini ya. Ada cara menjawabnya yang I like to do something, I enjoy doing something, I'm keen on something, seperti itu. Semuanya sama. Jadi nanti kalau misalnya ada kata yang berbeda dalam bahasa Inggris, nanti akan saya jelaskan. Namun pada hari ini, dari awal sampai akhir, itu fokusnya adalah sama ya, yaitu adalah berkaitan dengan kesukaan, kegemaran. Dan kelima-limanya ini pun ya sama, gitu ya, membahas tentang atau mengekspresikan statement yang sama. Saya suka, hobi saya adalah, dah gitu. Ya, itu yang berikutnya tadi pertanyaan dari Bro Nanda. Sis, saya bisa berbahasa Inggris, tapi kalau orang lain bicara, saya masih belum bisa memahami apa yang disampaikan. Oke. First thing first, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, mungkin keterbatasan vocabulary kita. Yang kedua, kita kurang familiar ya dengan kalimat berbahasa Inggris tadi. Atau yang ketiga, lawan bicara kita yang strukturnya masih belum betul. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Oke. Sebetulnya, untuk kesalahan yang ketiga, ketika kita menyadari bahwa lawan bicara kita kurang tepat dalam menyampaikan kalimatnya, itu bisa kita tanggulangi, bisa kita reduce, kita kurangi kemungkinan tersebut dengan opsi yang kedua, yaitu adalah mengakrabkan diri dengan bahasa Inggris. Oke, jadi saya minta kalau Bro NC serius gitu ya, ini kan sehari cuma 1 jam. So I will ask you, jadi saya minta Bro NCs untuk coba gitu ya, sehari untuk nonton video pakai bahasa Inggris, subtitlenya bahasa Inggris juga di YouTube, boleh dimanapun bebas gitu ya. Nah, sehari itu 10 menit. Silakan cari di YouTube. Maksimal 10 menit. Mau lebih pendek boleh, tapi setiap hari. Saya bebaskan mau nonton apa aja. Mau nonton kartun, mau nonton TED Talks, mau nonton yang lain, bebas. Ya. Akrabkan diri dengan bahasa Inggris. Pengaturan di handphonenya silakan disetting. Change the language. Ya. Switch the language. Geser bahasanya jadi bahasa Inggris. Ya, semakin kita akrab dengan bahasa Inggris, partner kita ngomong salah pun, kita masih bisa nangkep poinnya. Oke, kalau gini, kalau untuk sesi atau bagian misalkan partner kita atau teman kita bahasa Inggrisnya masih kurang bagus, gitu ya. Nah, terus kita juga nggak tahu nih
teman kita tuh bilang apa. Nah, itu kan karena teman kita tuh kan orang lain ya, pihak lain yang nggak bisa kita kontrol. Nah, jadi hal yang bisa kita kontrol dulu saja yang kita fokuskan, yaitu di mengakrabkan ke bahasa Inggrisnya. Jadi, Francis, bisa ya mulai hari ini silakan nonton film-film atau misalkan video-video di YouTube ya bahasa Inggris. Kalau nonton bahasa Inggris, saya minta subtitlenya juga bahasa Inggris. Ya, Okay, thank you for the solutions. Thank nah, you. Thank you, sis. hopefully it helps ya, Miss. semoga bisa membantu. Oke, tadi Sislita raise hand, gimana Sislita? Iya, sis. Kalau menurut aku kan tadi banyak yang bilang kalau misalnya kita masih nggak akrab sama beberapa kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi mau mengartikan atau mau menjawab itu kesusahan. Kalau misalnya sis bisa membantu kayak kata-kata apa sih yang biasanya sering-sering, mungkin kayak yang tadi vocab of apa tadi yang di awal itu, Miss? Sis, vocabulary itu ya, kayak kata-kata yang bisa dipakai. Nah, itu box of vocabularies-nya. Itu kita bisa belajarin itu dari mana ya, Miss, ya kira-kira? Oke, good. That's nice question. Tanya bagus. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Kalau harusnya sih ada ya di bagian modul. Kalau Bro and Sis pelajari, kalau Bro and Sis mau buka, itu di modul di bagian description book ya, di deskripsinya itu ada modul. Nah, modulnya bisa dibuka. Nah, itu sebetulnya kalau Bro and Sis mau baca terlebih dahulu sebelum kelas ya. Nah, itu bisa dilihat bahwa itu sudah ada vocabularies yang disediakan yang berkaitan dengan topik yang kita bahas hari ini. Modulnya bisa dibuka. Ada. Ya, barangkali mau menambahkan atau bertanya di kelas saya boleh. Tapi kalau Berarti sumbernya artinya ya, di modul itu ada setiap hari itu ada ini vocabularies-nya ya, Bu ya. Ya, sis ya, ya. Oke. bisa dibuka setelah ini ya. Kalau mau ada yang di print silakan di print. Tapi saya tidak mewajibkan. Oke, sis. Terima kasih banyak. Ya, Penjelasannya sangat bagus dan kami sangat suka dengan kelas ini. Terima kasih banyak, sis. Semoga kami bisa berbahasa Inggris seperti sis. thank you. I hope so. Okay. Thank you. Nah, Bro Panji, is there any question? Ya, Sisdi, mungkin ini ya apa cara merangkai katanya aja, maksudnya untuk jangankan ke bahasa Inggrisnya gitu ya, untuk ke bahasa Indonesianya aja mungkin kita masih belum bagus untuk ngobrol gitu, untuk merangkai kata gitu. Jadi eh, kalau ada teorinya tentang gimana cara mengembangkan sebuah topik atau mengembangkan sebuah eh, cerita gitu ya, mungkin itu bisa membantu juga buat kita-kita yang eh, susah untuk bicara gitu. Kita dengar tadi ada berapa yang bilangnya introvert atau apa, yang mungkin juga buat kita yang seperti itu susah untuk eh, merangkai kata gitu, bahkan dalam bahasa Indonesia sekalipun. Jadi boro-boro ke bahasa Inggris gitu ya, untuk ke bahasa Indonesia aja mungkin penjabarannya nggak akan banyak gitu. Mungkin jadinya kayak yang tadi Miss dibilang apa, jawabnya jangan judes gitu, kayak apa, cuma bicara cooking gitu ya. Maybe basically kita nggak pintar buat ngerangkai katanya gitu. Oke. Bahkan di dari bahasa Indonesianya sendiri, mungkin dari background kita yang mungkin jarang ngobrol atau jarang ketemu orang gitu ya.
Jadi untuk pengembangan kalimat-kalimat dari topik dalam bahasa Indonesia pun kita nggak bisa banyak gitu untuk bicara. Nah, mungkin ada teori-teori tentang pengembangan topik atau cara bicara, cara ngobrol yang juga bisa disampaikan di sini gitu. Jadi nggak cuma bahasa Inggris juga yang kita nanti belajar, tapi juga the whole package tentang how to conversation baik Indonesia maupun Inggris juga kita bisa jadi fluent gitu, jadi lancar gitu. Apa sih ini yang kita timpalin dari lawan bicara kita mau masuk ke topik mana di sini. Jadi apa yang kita harapin untuk bisa fluent berbahasa Inggris. Mungkin bahasa Inggris kita vocabulary udah cukup banyak, tapi yang kita nggak punya tuh gimana cara nimpalin obrolan orang gitu misalkan, atau buat tektokannya kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak ke ilmu komunikasinya juga sih. Sistem mungkin saya harap ada teori atau pelatihannya untuk bisa kita jadi lebih cerewet gitu ya. Karena mungkin ya kita nggak terbiasa untuk cerewet gitu ya. Mungkin itu aja sih yang saya mau sampaikan. Alright, thank you for your nice suggestion. Oke, first thing first, Bro and Sis. Kalau Bro and Sis masih kesulitan untuk menerjemahkan, ya sekali lagi kita balik ke bagian translating atau translation tadi. Kita menerjemahkan sesuatu gitu ya. So, kalau misalkan Bro and Sis masih kesulitan untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, saya minta tolong ketika menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, gunakan bahasa Indonesia yang baku dulu. Ya, jangan ada kata slang atau kata kekinian atau kata yang anak muda banget gitu ya, atau kata-kata yang apa ya saya bisa bilangnya ya tadi kekinian ya yang baru-baru gitu. Usahakan pakai bahasa yang baku dulu baru terjemahkan ke bahasa Inggris. Kenapa? Karena kata yang baku itu mempermudah berensis untuk menerjemahkan. Yang pertama. Lalu yang kedua, untuk menyusun kalimat ya itu sebetulnya sekali lagi ini sebetulnya preferensi masing-masing gitu ya. Jadi kalau saya dulu ketika belajar, saya itu mulainya dari grammar dulu. Ya, saya mulainya dari grammar. Hal yang pertama kali saya lakukan adalah mempelajari tentang yang namanya part of speech. Bagian-bagian daripada kalimat. Ya, di bagian part of speech ini ngapain gitu ya? Gimana caranya kita menyusun kalimat yang baik dan benar. Ya, part of speech. Nah, kalau bagian membuat kalimat tersebut, silakan berminat ambil kelas grammar. Kita punya. Kalau untuk materi speaking ini kita nggak punya, apalagi di basic 1 ya. Setahu saya nggak ada pembahasan terkait part of speech. Jadi kita emang terjun langsung praktisnya speaking. Ya, jadi harus saya dulu belajar adalah saya bisa speaking dulu. Speaking saya oke, tapi grammar saya ngawur. Habis itu saya belajar grammar, ya, baru akhirnya saya bisa memperbaiki kalimat yang sebelumnya ngawur tadi. Seperti itu. Ya, jadi kalau Bro and Sis, silakan saya kembalikan kepada Bro and Sis ya. Kalau mau belajar sambil belajar di sini sambil belajar mandiri, belajar dengan saya misalkan dengan speakingnya, tapi belajar mandiri dengan grammar, monggo. Ya, yang pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan tadi ya, pengembangan topik. Nah, sebetulnya Bro and Sis, untuk pengembangan topik itu kita juga ada. Pengembangan topik, gimana caranya biar bisa, misalkan menjawab pertanyaan dengan panjang kayak gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh. Kebetulan tadi malam saya dapat klien, beliau itu dosen sekolah tinggi ilmu statistik. Beliau ambil namanya kelas English for Professional. Nah, di bagian tersebut ada satu topik, ya. Tadi bilangnya pengembangan kalimat, ya, atau membahas tentang sebuah topik.
Jadi kita bisa istilahnya lebih cerewet gitu untuk menjabarkan pertanyaan. Saya kasih lihat buat Bro and Sis. Contohnya. Tapi, ada tapinya. Untuk sampai di level ini, Bro and Sis harus fluent dulu. Ya, Bro and Sis itu harus lancar dulu. Baru kita fokus ke pengembangan atau menjawab pertanyaan yang lebih expert. Contohnya ini, pertanyaannya sederhana sekali, ya. What kind of music and song do you love most? Kalau levelnya basic 1, seperti Bro and Sis, saya tidak akan memaksa Bro and Sis untuk menjelaskan. Silakan langsung dijawab. What kind of music and song do you love most? Ya, apa sih jenis musik yang Bro and Sis sukai? Musik dan lagu yang Bro and Sis sukai. Bro and Sis misalnya jawab, I like pop song. Itu betul. Tapi kalau Bro and Sis di level ini, level profesional, kalau Bro and Sis cuma jawab, apa tadi, I like pop song, gitu. Itu saya akan kesel banget. Karena levelnya, tataran itu sudah bukan lagi di sana. Nah, di bagian tersebut harus ada penjelasannya. Pertanyaannya sederhana, di level ini, jawabannya bisa 5 kalimat. Gitu ya. Nah, jadi gini, untuk bahasa Indonesia, mohon maaf sekali, jadi biar bisa lebih fluent, bisa lebih menjelaskan dalam bahasa Indonesia, mohon maaf saya tidak bisa menjawab hal tersebut karena keterbatasan pengetahuan yang saya punya. Nah, tapi kalau misalnya Bro and Sis nanya ke bahasa Inggris dan khususnya di partner, itu ada level ini. Ada English or Professional, ada level intermediate 2, intermediate 3, ya advance. Level-level tersebut saya sudah mengajar hanya sampai 10 menit saja. 50 menit berikutnya itu sudah klien yang cerita. Ada presentasi, terus ada bikin mind mapping, ada menjawab pertanyaan seperti ini, dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau levelnya sudah tinggi, satu pertanyaan itu saya menitkan. Ya contoh, semalam itu pertanyaannya ini, education sama vacation. Nah, saya nanya, silakan dia pilih yang mana, terus dia pilihnya vacation. Nah, ketika vacation, saya minta beliau itu untuk menjawab minimal ya, minimal 3 menit dan maksimal 7 menit. Dan beliau menjawab di 6 menit. Nah, jadi untuk sampai ke sana, Bro and Sis harus di level basic dulu, dalam artian menyusun kalimat yang benar dulu. Untuk sampai pengembangan topik dan lain sebagainya, terlalu jauh, masih jauh. Karena sekali lagi, Bro and Sis ya, kalau Bro and Sis masih ingat, saya pernah cerita bahwasannya di level basic 1, kita bukain dulu. Di baca ini deh ya. Kita baca dulu goals-nya. Nah, ini dia ya. Goals di setiap level. Kita kan dewasa ya. Adult. Basic 1, berani berbicara bahasa Inggris, menguasai vocabularies dan conversation dasar untuk sehari-hari. Mampu menyusun kalimat dalam bahasa Inggris, fokus pada pemula yang baru belajar bahasa Inggris. Oke, jadi kita di sini ya. Nah, jadi untuk pengembangan dan lain sebagainya belum. Jadi kita fokusnya masih keseharian. Oke? Kalau menyusun kalimatnya, tadi ya, makanya ya Bro and Sis, kalau misalkan setiap kali saya kasih kesempatan untuk berbicara, atau coba di awal tadi, ya, baru alasan saya bikin breakout room tadi, yang pertama, karena Bro and Sis sudah banyak, gak ada yang mau coba. Saya pikir Bro and Sis itu malu. Oh ya sudah, saya buka breakout room, jadi nggak ada saya. Walaupun saya masuk ke setiap room. Kalau Bro and Sis perhatikan, saya tuh muter. Ya, setiap breakout room itu pasti saya masuk, saya dengarkan mana yang aktif, mana yang diem saja. Yang diem saja tadi saya ada room yang diem aja kan, yang saya panggil namanya, halo, ini sudah selesai belum? Kenapa diem aja? Kenapa nggak ada yang praktis?
Nah, gitu ya. Karena saya pikir Bu Aziz malu kalau ada saya jadinya nggak mau praktis gitu. Padahal di awal saya beri kesempatan cukup panjang, Bu Aziz nggak ada yang mau coba. Kalau Bu Aziz nggak mau coba, terus menurut Bu Aziz kira-kira kapan saya bisa memberikan masukan dan arahan kalau kalimatnya kurang sesuai atau kurang pas? Ya, oke. Kalau menyadari masih pemula, saya minta tolong sekali buat Bu Aziz untuk sering-sering cobain. Raise hand pertama, cobain gitu ya. Feedbacknya atau ketika pembenarannya itu saya sampaikan di kolom chat secara pribadi. Saya nggak pernah kasih feedback secara di depan teman-teman kayak gini, saya nggak pernah. Jadi misalkan berarti ada yang salah, itu biasanya saya akan kasih chat di Zoom. Nanti kalau berarti sudah selesai, nah nanti saya akan kasih tahu. Misalkan tadi Bro Panji ada cara pengucapan. Jadi setelah Bro Panji selesai berbicara, Bro Panji, I have something for you. You can take a look to the chat. Atau misalkan, Bro Panji, I have some feedback for you. You can take a look to the chat box. Nah, jadi kan saya kasih tahu nih, Bro Panji, tadi ada feedback nih sedikit ya, bisa minta tolong dicek di chat Zoom-nya. Itu. Oke. Ya, kalau ada koreksi ya. Kalau ada koreksi, saya akan koreksi. Kalau nggak ada, ya tidak ada. Seperti itu. Jadi, proses nggak usah merasa malu ya. Kalau misalkan nanti ada sesuatu yang kurang tepat dan segala macam, karena saya akan berikan feedback itu secara personal, tidak di depan teman-teman yang lain. Itu ya. Nah, Oke, sekali sis. lagi, ya, my pleasure. Nah, jadi sekali lagi, ketika diberikan kesempatan, saya harap kalau proses menyadari saya masih pemula, sering-sering latihan. Ya, sering latihan, sering cobain. Ya. Betul yang disampaikan Sis Rini, bahasa Inggris itu berdasarkan jam terbang. Betul. Ya, kalau berasa lihat saya, lah kok Sis Dian masih muda, bahasa Inggrisnya bagus. Ya, karena saya belajarnya dari dulu. Belajarnya saya bukan lebih pintar daripada Bro Ensis, saya belajarnya lebih dulu daripada Bro Ensis. Ya, that's it. Makanya di sini saya sebagai partner, sebagai tutor, ya, yang belajar sama-sama ya Bro Ensis. Saya belajar juga kok, nggak yang apa namanya, nggak yang jago banget gitu misalkan. No, I'm also still learning. Masih belajar. Itu ya. Ya, Terima ya sis. kasih, Bu. Ya kadang kita juga kalau dengar apa anak-anak kecil yang fluent bahasa Inggrisnya gitu ya, kalau kita dengar sebenarnya apa yang diomongin sih kayaknya kok kayak Seru apa? banget Ya kalau gitu ya. buat kita kayak mungkin penting nggak penting gitu ya dia ngobrolin apa, tapi ya dia diucapin aja gitu. Ngomongin Yes. apa yang diomongin, bahkan hal yang menurut kita nggak penting juga tetap aja diucapin gitu. Jadi Ya. kayaknya nyerocos terus. Ya mungkin Ya. itu yang kita jangan sampai males kali ya untuk sering-sering bicara gitu. Exactly ya. Jadi memang mau tidak mau proses harus sering ngobrol, sering cobain. Ya. Penting nggak penting, setuju. Itu memang sering Berarti cobain. emang yang dibutuhkan kepercayaan diri dulu ya sis yang dibangun di awal ini. Iya, betul. Saya pernah nggak ngoreksi grammarnya Bro Ensis? Kan nggak pernah ya. Dua pertemuan ini saya nggak pernah ngoreksi apa-apa kan? Ya. Kenapa? Karena fokusnya ke kepercayaan diri. Kecuali Bro Ensis Ya. nanya, sis artinya apa? Gitu. Baru saya kasih tahu. Tapi kalau karena fokusnya ini kepercayaan diri, jadi saya nggak bahas tuh kayak grammar atau apanya Bro Ensis salah gitu. Ada lagi yang lain? Sudah, sis. Udah ya. Sudah, terima kasih banyak. Waktunya sudah lewat. Kami Iya, banyak it's okay. menerima ilmu Nggak apa-apa. dari Tenang aja, sis. kebetulan setelah ini saya juga nggak ada pekerjaan yang penting-penting banget gitu. Jadi, it's okay. Senang sekali tadi sis kami dibagi di grup. Di situ kami bisa bicara walaupun kami Ya, berterbata. Iya.
Ya, saya keliling loh. Tadi saya dengerin Sis Ratna punya brand. Mungkin Sis Ratna juga lihat ya, saya nulis di apa tuh kolom chat bahwa saya tuh sampai nulis di ini loh di Telegram brandnya Oke. Sis Ratna tadi gitu, because I'm curious karena saya penasaran gitu, punya brand apa nih gitu. Nanti setelah kelas saya cek kayak gitu. Saya tadi sempet kayaknya ke share screen saya buka Telegram, minta maaf. Ya, itu dia. Terus saya juga masuk ke roomnya Sis Hoirunisa waktu Sis Hoirunisa lagi menjelaskan. Terus tadi ada lagi siapa grupnya siapa tadi Bro Panji, Bro Mananda itu tiba lagi diem-dieman karena bingung mulainya kapan gitu kan. Itu ya saya masuk gitu loh. Jadi jangan dikira saya nggak masuk ya, saya masuk kok. Gitu ya. Jadi untuk the next time saya harap sih buat besok Bro Aziz lebih antusias dan ini ya bisa lebih sering-sering cobain untuk jawab pertanyaan. Ya, terlepas betul atau apa strukturnya, kita percaya diri dulu aja. Oke Oke, sih. Oke, oke Terima sis. kasih sis. Ya, Thank you sis. alright. Ya, Thank eh, you. saya rasa cukup dulu. Bro Aziz mau izin saya mau minum. I think that's all for today. Thank you for coming. Thank you for joining this meeting. See you tomorrow. Have a nice day, everyone. Bye. Okay, Have a nice bye. day. Bye. My Bye. pleasure.